Porota pagi ini berusaha RRI ND kanal informasi dan inspirasi pendengar dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND masih di Porota pagi ini bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda. Pendengar Kabupaten ND baru saja menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Melki Lakalena dalam beberapa hari ya, dan berbagai agenda penting digelar. Mulai dari penyerahan bantuan pendidikan, kemudian pengecekan pelayanan kesehatan gratis, hingga dialog soal proyek geotermal. Dan kunjungan ini tentu membawa harapan bagi masyarakat ND terhadap arah pembangunan daerah ini. Dan namun kunjungan kerja ini bukan hanya soal seremoni, yang lebih penting adalah bagaimana semua program dan komitmen ini bisa benar-benar diimplementasikan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan kami akan perbincangkan hal ini, pendengar, sudah bersama Pro 1 RRI ND pagi ini Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes. Selamat pagi Pak Wakil Bupati. Selamat pagi Pak Rizwan Sumbi. Salam sehat untuk kita semua. Iya. Salam Pancasila. Salam sehat, salam Pancasila. Kabar baik Pak Bupati ya? Baik. Iya. Beberapa hari ini sibuk kemarin ya, terlihat terus mendampingi Pak Gubernur NTT begitu Pak Bupati ya? Iya Pak Ridwan. Ya, nah bisa disampaikan secara umum bagaimana pandangan pemerintah Kabupaten ND terhadap rangkaian kunjungan Gubernur NTT di Kabupaten ND beberapa waktu kemarin Pak Wabub? Baik, terima kasih Pak Rizwan. Kunjungan Bapak Gubernur dan rombongan dari provinsi ke Kabupaten ND itu berlangsung di tanggal 2 April dan 4 April. Di tanggal 3 April beliau berkunjung di Flores Timur, Sika, dan kabupaten lainnya termasuk juga di Lembata. Nah, khusus untuk Kabupaten ND, beliau berkunjung di tanggal 2 itu di Sawagara, di Mautenda, kemudian di Bendungan di Mautenda, Sawagaram tadi di Paupanda, Desa Wawaria, kemudian juga PLTU Ropa, itu tanggal 2, kemudian tanggal 4 itu di Danau Kelimutu, kemudian Desa Waturaka, kemudian di Puskesmas Datu Soko, dan terakhir di SMKN 2. Dari kunjungan Bapak Gubernur ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah provinsi dan Kabupaten ND dalam berbagai program, ya, antara lain pelaksanaan kebijakan Bapak Presiden tentang program swasembada pangan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Kalau di ND itu khususnya di Bendungan Mautenda 1 sampai 8, yang sekarang berfungsi existing itu Bendungan 1 sampai 5. Nah, kunjungan Bapak Gubernur ini sangat berarti untuk pemerintah Kabupaten ND, terutama dukungan infrastruktur pertanian, kemudian pupuk maupun lain-lainnya, dan secara kolaboratif juga ada kehadiran Bapak Ahmad Johan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 yang sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan bidang pertanian di Kabupaten ND. Jadi bisa disimpulkan bahwa kunjungan Bapak Gubernur ini sangat penting sesuai dengan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten ND ini. Demikian Pak Rizwan. Ya, baik. Pak Wabub, apa saja yang menjadi perhatian dalam kunjungan di lokasi-lokasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wabub? Ya. Mohon diulang Pak Rizwan. Ya. Apa saja yang menjadi perhatian atau poin-poin yang menjadi catatan penting dari Pak Gubernur NTT terhadap lokasi-lokasi yang tadi disampaikan dalam kunjungan Pak Wakil Gubernur di Kabupaten ND, Pak Wabub?
Baik, untuk kunjungan pertama di Sawah Garam di Paupanda, memang tipikal sawah garam di Paupanda itu agak unik. Di bulan-bulan musim tanam di Oktober sampai dengan Mei, saat ini kondisi real menunjukkan bahwa di sawah garam itu bisa ditanami padi sekarang. Jadi mereka akan bertani garam itu pada bulan-bulan musim panas. Jadi ini yang membedakan sawah garam yang ada di Paupanda dengan yang lainnya di Indonesia. Ternyata sawah garam itu bisa ditanami padi. Ya? Oke. Ya, kemudian yang kedua, khusus untuk di Mautenda itu Bapak Gubernur berkomitmen untuk memperbaiki beberapa infrastruktur yang saat ini kondisinya sedang rusak. Misalnya saluran tersier. Ya, saluran tersier yang sudah berkomitmen untuk segera kita koordinasikan untuk perbaikan dengan bantuan provinsi dari Bapak Gubernur. Kemudian juga khusus untuk di bidang pariwisata, Bapak Gubernur membantu ada 3 desa model nanti, Desa Waturaka, Desa Manulondo, dan 1 desa lagi di selatan, untuk mensukseskan program One Village One Product. Yang khusus Desa Waturaka itu merupakan tempat singgah nanti untuk wisatawan setelah berkunjung ke Danau Kelimutu. Nah, dengan bantuan-bantuan itu ya kita harapkan agar supaya masyarakat bisa secara mandiri meningkatkan perekonomian di desanya. Hal lain yang penting juga adalah kunjungan Bapak Gubernur ke SMKN 2, ya juga memberikan bantuan kurang lebih 3,9 miliar untuk pengadaan peralatan praktek dan rehabilitasi sekolah, ya khususnya sekolah menengah, karena pendidikan dasar itu merupakan kewenangannya Bupati. Beliau punya kewenangan di SMA, SMK, dan SLB. Nah, sesuai dengan kewenangan, Bapak Gubernur membantu khusus untuk wilayah Kabupaten Ende untuk SMA, SMK, dan SLB itu kurang lebih 3.950 jutaan lebih. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan itu, baik rehabilitasi sekolah maupun bantuan pengadaan peralatan praktek. Nah, mudah-mudahan ke depan ya kita juga selalu berkolaborasi, memberikan informasi, termasuk juga perbaikan kerusakan jalan infrastruktur yang merupakan jalan provinsi di wilayah utara. Ini juga menjadi perhatian dari Pak Gubernur ya, dan ini sudah sering begitu Pak Wabub dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah sana Pak Wabub. Betul, betul. Bagaimana dari tanggapan dari Pak Gubernur? Ya, yang saya sampaikan itu sebetulnya hampir seluruhnya itu komitmennya Bapak Gubernur, berdasarkan laporan yang kita sampaikan ke beliau, baik melalui proposal maupun laporan langsung pandangan mata waktu berkunjung ke lokus-lokus di sana. Nah, ini juga merupakan prioritas yang disampaikan Bapak Bupati juga kepada Bapak Gubernur. Demikian. Baik, terkait dengan kunjungan ini, langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Ende ke depannya untuk memastikan seluruh program ini bisa dijalankan dengan baik dan berdampak begitu ke masyarakat, seperti apa nantinya Pak Wabub? Ya, ini bersama Bapak Bupati kita akan juga membentuk semacam tim pemantauan ya terutama untuk baik dari aspek perencanaan, misalnya untuk perbaikan sekolah maupun lain-lainnya. Ya, kita ikut juga mensupport ya untuk di sektor pendidikan misalnya, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang perlu
baik secara administratif maupun lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita lakukan komunikasi secara intens ya dengan berbagai perangkat daerah terkait ya untuk menyiapkan informasi-informasi itu secara terpilah. Kan ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten tentunya. Ya, kita masing-masing mengambil peran. Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang merupakan komitmennya Bapak Gubernur, tentu kita harus lakukan pemantauan secara berjenjang, baik dengan perangkat daerah, kecamatan maupun desa yang menjadi lokus kegiatan yang didukung oleh Bapak Gubernur. Demikian, Pak. Kemarin juga ada pengecekan kesehatan gratis begitu ya di wilayah Detusoko kalau tidak salah Pak Wabub ya. Betul. Dan ini juga ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Wabub di sana untuk masyarakat mungkin secara umum di wilayah Kabupaten ND. Nah, kita yang kemarin kita temukan ya sejak mulai program ini diluncurkan dan pelaksanaannya di Kabupaten ND sejak bulan Februari, memang di sana sini masih ada kendala, terutama berkaitan dengan data-data dasar ya masyarakat. Ya, dari NIK ya, dari tanggal ulang tahunnya, dari siapa saja yang misalnya ulang tahun di bulan-bulan tertentu. Jadi di sisi hulunya kita inginkan agar supaya pendataan untuk masyarakat kita di seluruh puskesmas harus segera kita selesaikan, sehingga ada informasi secara periodik antara Dinkes, puskesmas dan kecamatan maupun desa untuk memberitahu masyarakat ya pada tanggal-tanggal begini ini orang-orangnya segini. Nah, saat ini memang belum sosialisasi untuk program pengecekan kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis ini masih dalam taraf permulaan, sehingga ke depan kita perlu untuk sesegera mungkin untuk melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat supaya program ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Demikian. Baik, Pak Wabub, terakhir nih apa harapan Bapak kepada masyarakat ND terkait dengan program-program yang dibawa oleh Pak Gubernur dalam kunjungannya kemarin dan juga program-program dari pemerintah Kabupaten ND untuk mendukung menaikkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ND, Pak Wabub? Silakan. Ya, selain intervensi dari pemerintah ya provinsi maupun kabupaten, kita harapkan memang peran serta masyarakat ya juga unsur-unsur terkait termasuk juga PKK maupun stakeholders yang lain untuk ikut serta kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung seluruh rangkaian program atau kegiatan yang diturunkan baik dari provinsi maupun kabupaten, sehingga semua program itu bisa dilaksanakan dengan baik kalau partisipasi masyarakat juga keikutsertaan dalam program-program itu perlu kita tingkatkan. Termasuk program-program yang ND baru itu juga ya kita harapkan masyarakat Kabupaten ND juga ikut serta berpartisipasi. Demikian. Baik, Pak Wabub, terima kasih untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Salam sehat. Pagi, Pak Rizwan. Salam sehat untuk teman-teman semua. Ya. Pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere MKes menyampaikan terkait dengan berbagai rangkaian kunjungan dari Gubernur NTT yang berkunjung ke ND ya beberapa waktu lalu, dan ini bukan hanya sekedar seremoni tapi juga membawa banyak peluang yang harus tentunya dikawal bersama, disukseskan bersama, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten ND. Informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.